Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal pengetahuan kuantitatif, soal prediksi pengetahuan kuantitatif tahun 2025 ya. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya, soal kedua lebih tepatnya ya. Oke, aku bacakan dulu ya. Sekumpulan data mempunyai rata-rata 24. Oke, di sini nggak diketahui ya datanya berapa. Yang jelas rata-ratanya adalah 24 dan jangkauannya adalah 12. Ingat, rata-rata itu adalah penjumlahan data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan aku punya data 1, 2, 3, 5, 7 misalkan ya. Nah, aku ingin menentukan rata-rata ini, maka kita tinggal menjumlahkan aja semua datanya. 1 tambah 2, ini X bar ya biasanya, tambah 3, tambah 5, tambah 7, dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kayak gitu ya. Nah, kalau jangkauan itu adalah hasil pengurangan yang paling besar ya. Jadi gini, sebuah data itu lebih bagusnya itu diurutkan. Makanya kenapa aku menyebutkan paling besar, karena yang biasanya paling besar itu adalah data yang terakhir. Karena kita sudah urutkan gitu ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 5, 7. Berarti yang paling besar adalah 7 dan yang paling kecil ada 1. Jadi ini data akhir dikurangi data awal. Jangkauannya adalah 7 kurang 1. Kayak gitu ya. Oke, jika setiap nilai data dikurangi dengan A, kita punya data nih, kita udah tahu datanya berapa. Misalkan data yang menghasilkan rata-rata ini adalah X1 tambah X2 sampai Xn. Ini sebanyak N data ya. Sebanyak N data, kan ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebanyak 5 kan. Nah, N di sini berarti 5 ya kalau di data yang ini. Ini N data dibagi N ya. Sama dengan X bar. X barnya udah dapat ya, 24. Nah, jangkauannya adalah ini yang akhir dikurangi yang awal. Xn dikurangi X1. Sama dengan berapa tadi? 12 ya. Oke. Jika setiap nilai data dikurangi dengan A, langsung aja ya. Aku satu kalimatin aja. Kemudian hasilnya dibagi dengan B. Nilai datanya, misalkan data ke-1 kita kurangi dengan A. Nah, hasil dari pengurangan ini kita kurungkan ya, supaya kita tahu nih, ini merupakan hasil dari pengurangan data ke-1 kurangi A. Hasilnya dibagi dengan B. Nah, ini hasil dari pengurangan ini kita bagi dengan B. Nah, gitu ya. Jadi setiap data katanya diginiin semua. Gitu ya, itu bahasa sederhananya ya. Nah, katanya di sini rata-ratanya menghasilkan rata-rata baru ya, 10. Nah, maka kita bisa susun lagi kayak sebelumnya, kayak X1 tambah X2. Cuman kita tambahkan sebuah huruf A dan B di sini ya. Berarti kita tambahkan X2 dikurangi A per B sampai Xn dikurangi A per B. Dibagi tetap ya, karena datanya tetap sama sebanyak N. Sama dengan bukan 24, karena rata-rata barunya adalah 10. Oke. Selanjutnya, jangkauannya, berarti jangkauannya adalah yang akhir dikurangi awal. Ini akhirnya ya. Ini jangkauannya, jangkauan baru atau JB ya. Mungkin langsung aja ke 6 ya. Sama dengan 6. Yang akhir, yang besar dikurangi yang kecil ya. Per B dikurangi X1 dikurangi A per B. Oke, ini kita sederhanain dulu ya. Ini karena penyebutnya sama, kita bisa gabung. Xn dikurangi A. Ini kita kalikan dengan minus yang sebelah sininya. Dikurangi X1 minus kali A
Ya, jadinya positif A ya. Per B, ini coret karena min A tambah A kan jadi saya menghilangkan ya. Hasilnya adalah XN dikurangi X1 per B. Ini sama dengan 6 ya. Oke, kita akan menentukan nilai dari A dan B-nya. Bentar, ya. Oke, kita mulai dari rata-rata dulu teman-teman ya. Nah, di sini karena penyebutnya sama semua, B semua, kita bisa gabung. Jadi, X1 dikurangi A ditambah X2 dikurangi A sampai Xn dikurangi A dibagi, semuanya kita bagi dengan B, dibagi lagi dengan N. Sama dengan 10. Terus, teman-teman, karena di sini ada penyebut ya. Ada pecahan dalam pecahan, tapi karena dia di atas, kita pindahin ke bawah ya, si B-nya. Itu asalnya dari gini. Kita punya 1/2, teman-teman ya. Misalkan kita punya sebuah angka, pecahan, 1/2 dibagi 3/1. Kan 3/1 kan 3 ya. Ini kan sama aja dengan pecahan 1/2 dibagi 3/1. Nah, ini kan kita bisa balik menjadi kali ya. 1/3 kita balik 1/3. Kita tinggal kaliin aja, jadinya 1/6. Jadi ini seolah-olah 2-nya itu pindah ke bawah yang di sini. Nah, yang satu yang paling bawah itu pindah ke atas. Jadi 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Kayak gitu ya. Jadi ini tinggal N/1 ya. B kali N, BN. 1 kali ini, ya ini gitu ya. Dapat hasilnya adalah X1 dikurangi A ditambah X2 dikurangi A sampai Xn dikurangi A per Bn ya. Sama dengan 10. Kita kali silang teman-teman. Yang ini ke sini dapat X1. Nah, ingat ya, karena datanya itu sebanyak N, maka A di sini berulang itu juga akan sebanyak N, teman-teman ya. Teman-teman pakai logika aja ya. Karena di sini X-nya sebanyak N dan X-nya itu bergabung dengan A, maka A-nya akan sebanyak N juga. Maka kita bisa pisah ya si X dan si A-nya. Ini dikurangi ya. Dikurangi A sebanyak N. Kalau A sebanyak kan berarti kan A dikali N ya, AN. Nah, gitu ya. Dibagi N dulu. Nah, yang pindah, ini manipulasi teman-teman ya. Yang pindah adalah yang B-nya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghubungkan dengan rata-rata sebelumnya. Di sini kan N doang nih. Nah, ini N doang. Ini emang agak rumit ya manipulasinya. Oke, kita pisah lagi teman-teman. Yang ini, yang rata-rata kita pisah dengan yang AN-nya. Dengan ini ya. Oke. X1 tambah X2 seterusnya sampai Xn dibagi N. Kita pisah penyebutnya. AN dibagi N sama dengan 10B. Ingat, ini merupakan rata-rata sebelumnya. X1 tambah X2 sampai Xn itu berapa tadi? 24 ya. Nah, ini bentuknya sama ya. 24 dikurangi, ini N-nya bisa hilang, sisa A. Sama dengan 10B. Nah, ini udah teman-teman ya, gak bisa diapa-apain lagi. Tinggal kita melanjutkan ke statement yang berikutnya ya, pernyataan yang berikutnya. Ini kita dapat jangkauan yang barunya adalah Xn dikurangi X1 sama dengan 6. Per B sama dengan 6 ya. Terus kita akan kalikan saja, kali silang ya. Dapatlah Xn dikurangi X1 sama dengan 6B ya. Ingat, Xn dikurangi X1 berdasarkan informasi sebelumnya itu merupakan jangkauan yang lama ya, yang ini ya. Xn dikurangi X1 itu sama dengan 12. Oke.
Maka ini kita bisa tulis 12 sama dengan 6B. Nah, dapat B-nya. B-nya adalah 12 kita bagi dengan 6 kedua ruas, dibagi dengan 6, maka B-nya adalah 2. Dapat B-nya 2, tinggal mencari A-nya. Tinggal masukin aja A-nya ke sini. B-nya ke sini. Jadi 24 dikurangi A sama dengan 10 dikali 2. Ini sama dengan 20 ya. Oke, kita pisahin. 24 dikurangi A sama dengan 20. A-nya kita pindahin ke kanan. 20-nya kita pindahin ke kiri ya. Jadi minus 24 dikurangi 20. A-nya pindahin ke kanan jadi positif A. Maka A-nya sama dengan 24 kurang 20 sama dengan 4. Jadi nilai A-nya 4, nilai B-nya 2. Gitu teman-teman ya. Mungkin ini agak ribet ya. 4 dan 2. Jawabannya adalah D. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.